Santape, mahasiswi dari Studi Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh studi kasus metode AHP menggunakan pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi. Contoh studi kasus yang saya ambil yaitu perhitungan menentukan merek motor yang akan dibeli menggunakan metode AHP. Tahap 1 itu perbandingan berpasangan semua kriteria, di mana kita harus menentukan tabel kriteria dan alternatifnya, yaitu ada Honda, Yamaha, BMX, Suzuki, Jupiter dengan kode Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Dan kriteria ada ketahanan, kualitas mesin, kenyamanan harga dengan kode C1, C2, C3, C4, dan C5. Setelah itu kita masuk di tahap kedua, yaitu menentukan nilai-nilai yang ada di kriteria ketahanan, kualitas, mesin, kenyamanan, dan harga. Setelah kita menentukan nilai-nilainya, kita masuk di tahap ketiga, yaitu menentukan eigen vektor 1 normalisasi menggunakan perkalian matris. Yang pertama itu kriteria ketahanan. Cara mendapatkan 0,05 ini yaitu 0,23 dikali 0,23, lalu 0,92 didapat dari 0,23 dikali 4, 0,03 didapat dari 0,23 dikali 0,12, 0,23 didapat dari 0,23 dikali 0,12, dan 0,94 ini didapat dari 0,23 dikali 0,4. Dan untuk mendapatkan 0,96 ini yaitu 4 dikali 0,24, lalu 12,00 didapat dari 4 dikali 3, lalu 4,80 didapat dari 4 dikali 12, 20,00 didapat dari 4 kali 5, lalu 12 didapat dari 4 kali 3. Untuk 0,03 didapat dari 0,12 kali 0,22, lalu 0,60 didapat dari 0,12 dikali 5, 0,36 didapat dari 0,12 dikali 3, baru 0,15 didapat dari 0,12 dikali 1,22, dan 0,04 didapat dari 0,12 dikali 2. Untuk nilai sel F19 dan sel G19 sama seperti caranya, yaitu kita melakukan perkalian matris. Setelah selesai di kriteria ketahanan, kita masuk di kriteria kualitas. Sama seperti di kriteria ketahanan, cara menentukan 0,06 ini adalah dengan cara 0,24 dikali 0,23, lalu 0,96 didapat dari 0,24 dikali 4, 0,03 didapat dari 0,24 dikali 0,12, lalu 0,023 didapat dari 0,24 dikali 0,12, dan 0,96 didapat dari 0,24 dikali 4. Dan untuk 0,72 didapat dari 3 dikali 0,24, lalu 9 didapat dari 3 kali 3, 3,60 didapat dari 3 dikali 1,62, 15,00 didapat dari 3 dikali 5, dan 9 didapat dari 3 dikali 3. Untuk menentukan nilai kualitas yang ada di sel E27, E27 dan G27 sama seperti yaitu kita menggunakan perkalian matris. Dan untuk menentukan tadi total yang ada di kriteria ketahanan, yaitu sel C19 kita tambah dengan sel G19 sehingga menghasilkan 1,90. Untuk menghasilkan totalnya, kita tambah dari
sel H19 ditambah H23 sehingga menghasilkan 1,105,93. Untuk total kualitas sama seperti total ketahanan, yaitu sum C27 ditambah G27 sehingga menghasilkan 2,67. Dan untuk menghasilkan total keseluruhannya, yaitu dari sel H27 sampai sel H31 ditambah sehingga menghasilkan 169,12. Begitu pula untuk kriteria mesin, kenyamanan, dan harga. Cara menentukan nilainya yaitu menggunakan perkalian matris sama seperti kriteria ketahanan dan kualitas tadi, dan totalnya yaitu ditambahkan seluruhnya, dan total keseluruhannya yaitu totalnya ditambah semua. Setelah selesai di tahap ketiga ini, kita masuk di tahap keempat, yaitu menentukan agent vektor 2 normalisasi dengan menggunakan matris. Cara mendapatkan 1,90 ini yaitu kriteria yang ada di ketahanan. Tahap 3 saya pindahkan totalnya yaitu 1,90. Lalu 38,36 saya dapat dari kriteria ketahanan yang ada di tahap 3. 6,79 juga 4,78, lalu 18,10. Dan cara menentukan totalnya yaitu total dari sel C37 saya tambahkan G37 sehingga menghasilkan 1,59 sama seperti total ini, yaitu 105,93. Untuk C2 yaitu 2,67 saya peroleh dari kualitas kriteria kualitas, yaitu 2,67, lalu 68,96, 37,89, 37,64, 21,96. Kemudian saya tambahkan totalnya sehingga menghasilkan 169,12. Begitu juga untuk C3. C3 ini yaitu 2,57, lalu 51,42, lalu 22,79, 40,19, 25,74, lalu ditambahkan sehingga menghasilkan 142,71. Untuk total keseluruhannya ini saya tambahkan dari C1 sampai C5 totalnya sehingga menghasilkan 789,94. Dan untuk mendapatkan agent vektor ini kita menggunakan rumus, yaitu total yang ada di kriteria ketahanan ini saya bagi dengan jumlah keseluruhan total sehingga menghasilkan 0,193. Lalu ketahanan saya total kualitas saya bagikan dengan jumlah keseluruhan total sehingga menghasilkan 0,21. Begitu pula untuk mesin, kenyamanan, dan harga. Selesai di tahap 4, kita masuk di tahap 5 yaitu menghitung lambda. Cara menghitung lambdanya yaitu total yang ada di tahap 2 ini. Total yang ada di tahap 2 yaitu tadi menentukan nilai-nilai kriteria, totalnya saya kali dengan agent vektor yang ada di tahap 4. Lalu saya tambah seperti ini dia, 1,1 dikali 0,13 ditambah 25 dikali 0,21 ditambah 10,54 dikali 0,18 ditambah 12,57 dikali 0,24 tambah 11,4 dikali 0,23 sehingga menghasilkan 13,05. Ini adalah rumusnya, tadi saya sebutkan angka-angkanya. Dan untuk menghasilkan konsistensi indeks atau CL-nya kita menggunakan rumus, yaitu nilai lambda dikurang 5 karena kriteria saya ada 5 jadi saya kurang 5. Lalu kenapa 4? Karena nilai kriteria dikurang 1.
5 kurang 1 jadi 4. Jadi nilai lambda dikurang 5 dibagi 4 sehingga menghasilkan 2,01. Lalu cara menghitung konsistensi rasio atau CR-nya yaitu nilai CL dibagi 1,12. Saya mendapatkan 1,12 yaitu dari ketentuan kriteria CR. CR memang memiliki ketentuan. Karena kriteria saya ada 5, jadi saya menggunakan 1,12. Itulah kenapa nilai CL dibagi 1,12 sehingga menghasilkan nilai 1,80 untuk konsistensi rasio. Setelah selesai di perbandingan berpasangan semua kriteria, tahap selanjutnya yaitu perbandingan berpasangan kriteria ketahanan. Caranya ini sama seperti dan rumusnya sama seperti perbandingan berpasangan semua kriteria. Yang membedakan yaitu nilainya kita input berdasarkan kriteria-kriterianya, berdasarkan kriteria ketahanannya. Setelah menginputkan nilainya, kita masuk di tahap ke eigenvektor 1 normalisasi kriteria ketahanan. Caranya sama seperti tadi, perbandingan berpasangan kriteria semua kriteria, yaitu untuk menentukan 1,49 didapat dari 1,22 dikali 1,22 dan 3,66 didapat dari 1,22 dikali 3, 1,59 didapat dari 1,22 dikali 1,23, 6,10 didapat dari 1,22 dikali 5 dan 1,24 didapat dari 122,1,02. Dan untuk mendapatkan 0,66 caranya yaitu 3 dikali 0,22, 15 didapat dari 3 kali 5, 24,00 didapat dari 3,8, 21 didapat dari 3,7 dan 0,29 didapat dari 3 kali 1,22. Begitu pula untuk menentukan sel M48, sel N48 dan O48 sama seperti kita tadi menghitung sel K48, yaitu menggunakan rumus matris, perkalian matris. Di tahap 3 ini kita menggunakan rumus perkalian matrisnya untuk menentukan nilai-nilainya. Sedangkan untuk totalnya yaitu kita menggunakan rumus dari sum sel 1,49 ditambah 1,25 sehingga menghasilkan 12,12. Sehingga dihasilkan untuk total keseluruhannya yaitu dari sel K48 saya tambah sel 048 sehingga menghasilkan 184,74. Ini adalah menggunakan rumus sum atau rumus ditambah. Kemudian selesai di tahap 3 ini, kita masuk di tahap keempat yaitu eigenvektor 2 normalisasi kriteria ketahanan. Cara mendapatkan 12,12 ini sama seperti tadi perbandingan berpasangan semua kriteria, yaitu didapat dari nilai totalnya yaitu 12,12, lalu 74,22, 74,62, 28,90, 54,69, 14,45. Itu saya dapatkan dari hasil total perkalian matris tadi ini. Kemudian totalnya saya dapatkan dari menambahkan 12,12 ditambah 74,62, 28,90, 54,69, 14,49 sehingga menghasilkan 1,84,74. Kemudian setelah ditambah, total hasilnya saya peroleh dari menambahkan semua yang ada di sini, yaitu 1,84,78 tambah 367,73, 2 tambah 286,54 tambah 240,15 tambah
485,97 sehingga menghasilkan 1565,17. Setelah selesai di tahap 4, kita masuk di tahap kelima, yaitu menghitung lambda. Tadi cara menghitung lambdanya sama seperti menggunakan rumus perbandingan berpasangan semua kriteria. Sama seperti ini, yaitu total yang ada di tahap 2 ini kita kali dengan eigenvektor yang ada di tahap 4, yaitu 11,54 dikali 0,12 tambah 21,44 dikali 0,23 ditambah 17,56 dikali 0,18 ini tambah 12,49 dikali 0,15 tambah 24,66 dikali 0,31 sehingga menghasilkan 19,19. Untuk menghitung CL atau konsistensi indeks, yaitu nilai lambda dikurang 5 dibagi 4, sehingga nilai 19,19 dikurang 5 dibagi 4 sehingga menghasilkan 3,55. Dan untuk menghitung konsistensi rasio atau CR, caranya yaitu nilai CL yaitu 3,55 dibagi 1,12. 1,12 nya diperoleh dari ketentuan CR-nya. Karena saya menggunakan 5 kriteria, jadi 1,12. Setelah selesai menghitung perbandingan berpasangan kriteria ketahanan, saya menghitung perbandingan berpasangan kriteria kualitas. Rumusnya sama seperti itu. Kemudian hitung juga perbandingan berpasangan kriteria mesin. Lalu menghitung perbandingan berpasangan kriteria kenyamanan. Lalu terakhir menghitung perbandingan berpasangan kriteria harga. Rumus yang digunakan dalam perbandingan berpasangan semua kriteria ini sama seperti perbandingan berpasangan kriteria semua harga dan ketahanan tadi. Rumusnya sama, cuma yang membedakan adalah input nilainya, karena kita menginput nilainya tergantung dari kriteria-kriteria yang kita butuhkan. Tahap terakhir dan yang kita lakukan yaitu tahap 6, di mana tahap 6 ini kita menentukan hasilnya. Cara menentukan hasilnya yaitu ini. Cara menentukan hasilnya yaitu eigenvektor, ini rumusnya saya cuma bahasakan. Eigenvektor ketahanan yang ada, ketahanan C1 yang ada di perbandingan berpasangan kriteria ketahanan dikali eigenvektor semua kriteria ditambah eigenvektor ketahanan C1 yang ada di perbandingan berpasangan kriteria kualitas dikali eigenvektor semua kriteria lalu ditambah eigenvektor ketahanan C1 yang ada di perbandingan berpasangan kriteria mesin dikali eigenvektor semua kriteria ditambah eigenvektor ketahanan C1 perbandingan berpasangan kriteria kenyamanan dikali dengan eigenvektor semua kriteria ditambah eigenvektor ketahanan C1 yang ada di perbandingan berpasangan kriteria harga dikali dengan eigenvektor semua kriteria. Ini adalah rumusnya, sehingga menghasilkan 0,190. Ini untuk rumus kualitas. Sama seperti ketahanan, rumus juga kualitas sama seperti itu. Yang membedakan hanyalah kriterianya, kriteria ketahanan, kualitas. Dan ini adalah rumus untuk mesin C3. Dan ini rumus untuk kenyamanan C4. Rumusnya sama, yang membedakan hanya kriterianya. Dan ini untuk harga. Setelah kita memperoleh semua nilainya ini, kita menentukan ranknya. Ranknya ditentukan dengan cara mengambil yang paling tinggi. Mengambil nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi yaitu 0,258, yaitu alternatif Jupiter. Lalu disusul 0,226 yaitu
alternatif Yamaha, lalu disusul 0,190 yaitu alternatif Honda, lalu disusul 0,173 yaitu Suzuki, dan yang terakhir yaitu 0,153 yaitu alternatif BMX. Itulah tadi metode HHP yang saya gunakan dalam menentukan perhitungan dengan menentukan merek motor yang akan dibeli menggunakan metode HP. Itulah tadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.